Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi pada hari ini kita lanjut lagi kelas PBO kita ya. Pemateri masih berlanjut oleh Pak Alam. Materi hari ini adalah pengenalan implementasi pemrograman berorientasi objek di bahasa pemrograman PHP. Secara prinsip sebenarnya mirip atau sama dengan bahasa nanti sintaknya yang berbeda ya. Secara konsep OOP-nya ya sama, ada extend, ada asosiasi kayak gitu. Cuman dalam penulisan sintaknya yang berbeda. Diharapkan nanti dengan mengikuti materi ini kalian nanti lebih terbiasa memahami konsep pemrograman berorientasi objek di bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Ya tinggal nanti mungkin kalian tinggal cari kata kunci gitu ya. OOP in Python gitu. Jadi OOP di Python nanti ini maksudnya extend, ini maksudnya inheritance, ini maksudnya yang lainnya gitu. Jadi tinggal yang penting konsep dasarnya itu paham, terus nanti di bahasa pemrogramannya tinggal cari referensi untuk sintaksisnya. Jadi memang dalam penulisannya beda-beda caranya. Oke, langsung aja Pak Alam untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Oke Pak Didi. Bentar, saya presentasikan. Nah, sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah Pak. Nah, kita kan mau bahas OP ya. Kita refresh sedikit aja sih. Apa namanya? Apa itu kelas gitu kan. Terus, nah ini kenapa sih kok sebenarnya kita butuh OP ya? Kalau prosedural itu ini dia itu nggak bisa buat abstraksi itu, kayak misalnya kita mau bikin kelas abstrak itu dia nggak bisa. Kalau yang prosedural ya. Terus ini datanya itu disimpan itu sebagai structure, bukan sebagai objek. Nah, itu kan nanti sebagai structure. Terus yang berikutnya, nah fungsinya itu global dan biasanya itu juga nggak berelasi dengan strukturnya itu. Ya kan kalau kita pakai prosedural kan ya kita jalankannya kan di line 1 sampai line terakhir kan. Nah, itu jadi susah sih, dan fungsinya itu global. Kita bisa mengakses function apa aja kalau yang prosedural ya. Terus sebenarnya kelas itu apa ya? Mungkin sudah disampaikan sama Pak Didi ya. Nah, kelas itu kayak cetak biru blueprint gitu dari suatu objek. Misalnya ada gambar apa gitu, dia kan punya properti gitu. Nah, itu kita bisa mengartikannya sebagai sebuah kelas ya kan. Terus nah sebenarnya sintaknya hampir sama sih sama kayak Java ya. Kalau simple class ya kayak gini, dia kelas terus namanya kelasnya apa, misalnya kelas mobil gitu kan. Terus ya mulai dari buka kurung ini, kurung kurawal, sampai nanti selesainya ya tutup kurung kurawal ini. Simple class itu kayak gini. Nah sebenarnya kelas itu ngapain sih? Kelas itu mendefinisikan ya sebuah keadaan atau state. Misalnya ya misal kursi itu kayak gimana, dia itu punya properties, terus properties itu apa? Nah dia itu punya informasi atau data yang ada pada sebuah objek, kayak
kayak variabelnya lah, propertiesnya itu. Misalnya kita ngomong kursi itu sebuah kursi itu dia harus punya apa, misalnya kakinya 4 misal, terus dia harus punya apa, bantalan ini buat duduk ya kan, terus dia juga harus ada sandaran. Nah itu propertinya dari sebuah objek itu kita nyebut informasi atau data dari sebuah objek itu kita nyebutnya properti. Nah jadi kalau misalnya ada mobil ya kan, dia punya properti mesin sama jumlah pintunya misalnya ini ya. Nah yang beda itu kalau di PHP, kalau kita menggunakan variabel itu kita harus pakai dolar ini. Kalau kita mau mendeklar variabel itu udah aturannya sih, kalau variabel itu kita harus pakai dolar ini. Dolar apa namanya, kita harus kasih dolar. Kalau di Java kan enggak, kita langsung namanya gitu, misalnya mobil gitu kan. Nah itu bisa, atau pintu atau mesin gitu, itu bisa. Tapi kalau di PHP itu harus pakai dolar. Cuman nggak pakai tipe data ya Pak? Itu Pak. Ya kalau di PHP itu dikasih tipe data nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Itu jeleknya. Nah terus sebenarnya sebuah kelas itu ngapain? Nah sebuah kelas itu biasanya itu juga berperilaku ya, dia itu punya perilaku kayak misalnya anjing itu menyala gitu kan, terus mobil itu tadi dia bergerak kan, misalnya mobil gitu, sepeda itu dia juga bergerak. Nah kita kenalan lagi sama yang namanya metode ya. Metode atau behavior itu ya dia yang merepresentasikan perilaku dari objek itu dalam sebuah kelas. Itu kita biasanya nyebutnya metode atau behavior. Nah, misalnya kalau ada mobil ya, nah dia ini apa? Dia punya 2 metode. Yang pertama misalnya akselerasi, terus yang kedua ya mungkin mengerem ya kan. Ini yang kedua. Hampir sama sih. Kayak misalnya ada akses modifiernya, terus ada kata-kata functionnya, terus di sini nama metodenya. Nah di sini ini juga ada buat naruh parameter lah nanti kalau dia punya parameter, terus kurung kurawal. Itu sama sih sama Java. Nah sebentar. Nah sebenarnya terus kita kan tadi udah tahu kelas itu apa, metode itu apa. Nah sebenarnya objek itu apa? Nah objek ini bentuk konkret dari sebuah kelas. Jadi misalnya ada kelas mobil ya. Nah kita itu kalau mau membuat objeknya mobil itu, misal ada objeknya namanya, kita kasih nama misalnya Ferrari gitu ya, dengan kata kuncinya juga sama sih, pakai new itu. Nah kan pakai new kayak gini. Tapi yang perlu diingat ya, kalau kita mendeklarasikan variabel itu harus ada dolarnya ini. Kalau kita nggak kasih ini pasti error. Ini terus dia new, namanya apa? Misalnya mobil ya kan, dia ada Ferrari, terus ada Jalopy ya kan. Nah ini dia langsung manggil konstruktor sama. Nah konstruktor itu apa? Cuma penulisan konstruktornya ini yang berbeda. Kalau konstruktornya kita kan di Java kan pokoknya namanya sama ya. Nah kalau di PHP itu dia ada underscore-nya 2 gini. Dia terus dikasih konstruk gini, nah digunakan untuk ya itu inisialisasi propertinya objek. Di sini nyebutnya PHP magic words, magic methods ya, ini underscore construct. Nah contohnya kayak gini. Misalnya kita mendefinisikan objek baru dari kelas mobil ya. Nah kita nggak bisa nulis langsung di sini car terus public function car, nah pasti error dia nggak dianggap sebagai konstruktor, tapi dianggap sebagai ya bisa jadi dianggap sebagai metode atau behaviornya, padahal kita pengennya itu konstruktor. Nah kalau kita pengen buat konstruktor
itu sintaknya kayak gini. Jadi ada underscore 2, terus construct. Nah, baru kita masukkan parameternya. Misalnya ada parameternya ya, untuk kelas mobil itu dia pasti punya yaitu mesinnya sama jumlah pintu. Nah, ini contohnya gampang-gampangannya kayak gitu. Nah, kalau ini lagi yang agak beda. Kalau di Java kan kita pakai this dot gitu ya. Nah, kalau di PHP enggak, kita pakai variabel this-nya itu kayak gini, $this, baru kayak tanda panah gini. Nah, terus nama propertinya baru kita kasih sama dengan, nah ininya nama parameternya. Ini sih bedanya itu cuma di this-nya ini sama yang tadi, sama construct-nya ini. Nah, terus sebenarnya ini ada sih satu lagi. Ini kan ada construct ya. Ketika dia itu akan dijalankan ketika pertama kali objek itu dibuat. Nah, sebenarnya ada lagi di HP itu kalau nggak salah itu namanya destruct. Jadi ketika objek itu sudah di-destroy itu misalnya kita itu mau melakukan apa. Nah, itu ada kalau di PHP. Kalau di Java kurang tahu sih namanya apa. Cuma saya baru tahunya itu destruct itu adanya di PHP. Nah, Pak, di sini izin terus bertanya, Pak. ya. Kalau dis di Java itu kan dia ngarahnya ke kelas car-nya, Pak. Nah, ini kok disnya ngarahnya ke parameternya atau gimana, Pak? Oh, ini dis-nya ngarahnya ke propertinya, iya, yang di kelas car-nya. Parameternya kan yang di sebelah kanan ini, Mas. Setelah apa? Setelah sama dengan ini. Gitu. Dis-nya ini sebenarnya ngarah di propertinya di atas ini. Nah, itu ada. mungkin titik-titik itu. Nggak kelihatan. Iya, sebenarnya ini ada di atasnya. Ada engine sama launcher ada. Ya, mana ya? Tadi ada kok di atas tadi. Itu. Jadi nggak usah bingung, cuma ya sama sih. Maksudnya itu mau ngisi propertinya objek ini gitu. Menggunakan parameter ya. Cuma dia pakai $di sini. Terus ada kayak tanda panah gini. Nah, ini ya misal kita buat baru, tapi kan pasti ini nanti yang mungkin buat sedikit bingung ya. Di sini konstruknya kayak gini gitu. Tapi waktu kita manggil kok kita manggilnya masih nama apa namanya? Nama kelasnya. Nah, ya inilah agak istimewanya ya. Nggak tahu kenapa, saya masih belum nemu alasannya ya. Kenapa kok dia itu mungkin buat membedakan ini yang metode, ini yang metode misalnya bikinan user sama ini yang metode bawaannya dari PHP-nya mungkin. Nah, makanya dikasih underscore kayak gini. Tapi tetap manggilnya tetap kayak gini. Cuma kalau kita mau melakukan sesuatu di dalam konstruktor itu kayak gini. Apa code-nya itu underscore construct gitu. Nanti kalau yang destruct yang bawah. Di bawah biasanya. Ini ya, buat ini terus untuk visibilitasnya, akses modifier lah. Itu di Java kan ada 4 ya kalau nggak salah default ya. Kalau di PHP nggak ada, dia cuma ada public, protected, sama private. Misalnya kalau kita protected ya, enaknya kalau di PHP itu kayak ya wes gitu, kita tinggal definisikan apa namanya, definisikan variabelnya aja, tipe datanya ya terserah nanti sesuai inputan kita. Dia nggak error kok. Kecuali di sini kita kasih ya, dia harus ini. Nah, nanti pasti error. Tapi kalau kita nggak menuliskan di sini variabelnya, tipenya harus apa ya, pasti kayak gini pun nggak error dia. Misalnya engine ini nanti entah kita isi string, entah kita isi ini integer, ya terima-terima aja dia. Nggak akan kayak Java kan muncul ini nggak bisa gitu kan. Itu sih. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan nggak harus pakai tipe data ya Pak ya kalau buat variabel. Iya, nggak harus. Nah, pas inisialisasi objek juga nggak harus ya Pak ya?
Kayak tadi kan itu langsung kayak nama objeknya. Nah ya, ini Pak. Jadi iya, nggak harus pakai var di depannya enggak? nggak harus. Setahu saya itu pokoknya kalau variabelnya ini nanti isinya array, nah baru itu kita harus definisikan kalau dia array. Selain itu ya terserah kita. Cuma nggak baik kayak gini. Kalau buat buat ya latihan OOP masa ya kita nggak menyertakan tipe datanya. Nah, nanti kan gimana gitu. Ini sebenarnya engine ini apa tipe datanya? Kita kan pasti akan bingung. Tapi sebenarnya konsepnya sama sih. Ini tadi sampai publik ya. Nah, ini metode atau propertinya itu ya bisa diakses dimanapun dan bisa mengakses apapun kalau dia publik ya. Nah, kalau protected, ini kayak gambarnya itu dimasukkan dalam koper. Propertinya atau metodenya itu hanya di dalam kelas tersebut atau ya turunan dari kelas itu. Hampir sama sih sama Java. Cuma dia bedanya nggak ada access modifier default. Bedanya adanya cuma 3 ini. Terus private ya hanya tersedia untuk objek itu aja. Diakses dari kelas lain nggak bisa. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini ada inheritance. Misalnya ada kelas ini Ferrari, dia extend ini kelas mobil. Nah, dia bisa melakukan akselerasi. Ya gimana kalau Ferrari itu akselerasi? Terus misalnya dia punya fungsi tambahan namanya burn rubber ini. Mungkin dikasih nama burn rubber soalnya yes, mungkin kecepatannya sangat tinggi gitu sampai bisa membakar bannya gitu. Nah, kalau di sini extends, nah kita bisa menggunakan ini. Jadi kelas Ferrari ini adalah mobil. Nah, kalau di sini extends ya, contohnya kayak gini. Ada kelas kucing ya extends hewan, terus ada tempat parkir itu extends mobil. Nah, kalau kita cuma melihat dari kelasnya ya ini ya boleh-boleh aja, cuma kan akhirnya jadi agak aneh gitu. Masa ya tempat parkir itu extend mobil, ini kan nggak mungkin. Terus ini yang paling aneh itu juga ada anjing ini extends kaki, ya nggak mungkin. Terus ada hand roll, extend sushi ini. Nah, terus ada manager extend person, ada digit validator, extend web form. Semua yang pakai extend ini kita bisa nanti cari itu dengan kata kunci is ya. Jadi kucing itu adalah animal gitu. Kalau yang biru ini yang hijau ini berarti benar. Nah, kalau yang merah ini ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuma kan ya rada aneh gitu. Kecuali ini nanti propertinya beda, pasti beda lah ini. Nah, misalnya kayak gini, dog extends like lah. Masa ya ada anjing bentuknya kayak kaki, terus dia menyala kan ya nggak mungkin. Nah, itu makanya ini di sini dimerahi ya sama dia. Nah, terus kita lanjut ke enkapsulasi. Enkapsulasi terus sebenarnya apa sih interface itu ya? Fungsi yang sering digunakan sih common name functionality. Nah, sebenarnya interface itu apa? Dia itu kayak kontrak ya. Kalau kita misalnya pengen memanggil kelasnya ini, dia itu mendefinisikan kalau kamu ingin manggil aku, caranya kayak gini. Nah, nanti yang manggil itu juga harus nurut. Kemarin kan sudah didemokan ya, kalau nggak salah sama Pak Didi itu. Gimana kalau misalnya kita nggak nuruti kontraknya ini, interface. Pasti dia nggak akan mau. Nah, jadi kenapa interface itu penting ya? Dia itu
kayak protokolnya gitu loh. Meskipun kelasnya beda, kalau misalnya interface-nya sama, awalnya interface-nya sama, kata kuncinya implement kalau nggak salah interface itu. Nah, ya bisa jadi mereka bisa berinteraksi, padahal bisa jadi kelasnya itu sangat beda, tapi karena mengimplementasikan interface yang sama, mereka bisa berinteraksi. Nah, misalnya ini ya, ada interface, bikin interface-nya juga sama sih, sama kayak di Java. Nah, namanya interface, out interface. Nah, ngecek, tugasnya itu ngecek, dia akan ngasih balikan true ya kan, kalau dia itu diizinkan untuk mengakses. Biasanya ini buat login lah. Nah, misalnya ada kelas Bob out ini, dia mengimplementasi out interface. Di sini kan harus ya, kalau misalnya kita mengimplementasi interface out interface, kita harus mengisi kelas public function authenticate ini. Nah, ini setter biasa kan, terserah sih kalau di PHP itu aturannya kita bisa pakai set terus underscore kalau dia misalnya dua suku kata ya. Terus kalau misalnya kita mau pakai camel case gini juga nggak apa-apa. Jadi dia lebih kayak bebas gitu kalau PHP itu. Nah, misalnya di sini ada variable protected username, ini setter ya, setter kayak biasa. Nah, dia ngecek apakah yang sedang login misalnya ya, ini itu namanya Bob, kita get username-nya itu Bob namanya. Kalau Bob ya dia return true, berarti oh Bob boleh ngakses ini gitu. Tapi kalau misalnya bukan Bob ya returnnya false, kita nggak boleh. Terus ada lagi kelas. Ya kan tadi kan katanya kalau meskipun kelasnya itu beda, selama mengimplementasikan interface yang sama, ya mereka bisa berinteraksi. Nah, di sini ada kelas all Bob out ini ya, dia ternyata extends Bob out. Nah, dia ternyata ngecek kalau yang tadi kan username-nya harus sama dengan Bob ya, Bob kecil semua gini. Nah, misalnya nanti ada username yang B-nya depan besar, terus B-nya belakang besar. Ini kan kalau kita pakai kayak gini kan nggak bisa dia nggak diakui sebagai Bob. Nah, makanya buat lagi kelas namanya all Bob out ini, dia extend Bob out. Nah, pas di function authenticate ini, dia menggunakan str to lower, jadi username apapun itu ya, isinya ini nanti di convert dulu ke huruf kecil. Nah, jadi meskipun nanti itu ketika ada Bob yang B-nya besar atau O-nya besar atau B-nya belakang ini besar, dia tetap diakui, oh berarti kamu Bob gitu. Hampir sama sih ini sama kayak yang di Java. Nah, ini kita bisa kan. Nah, kalau kita mau pakai tipe data juga bisa. Misalnya ini ya. Out ini itu dia harus tipe datanya out interface. Nah, kalau dia nggak out interface, ya nanti pasti ditolak. Nah, itu. Jadi kita kalau nggak pakai tipe data ya nggak apa-apa, tapi kalau kita udah ngasih tipe data kayak gini, tipe data untuk parameternya, nah dia pasti harus itu yang dikirim. Jadi kayak lebih ke tergantung kita mau strict ya kita strict banget. Kalau kita mau strict setengah ya nggak apa-apa. Kalau Java kan udah strict semua, dari parameter sama variabelnya juga harus sama. Nah, ini sama sih dia ngecek apakah out ini dibolehkan ya, usernya ini boleh mengakses misalnya menu atau tombol, nanti ditampilkan oh ya boleh mengakses, kalau enggak ya oh tidak boleh mengakses. Nah, ada lagi di PHP juga ada namanya static.
Ini sama kayak yang kita pelajari pertemuan 8 ya kalau nggak salah. Metode atau kelas itu ya tersedia hanya di levelnya kelas. Jadi kita nggak bikin objek pun dia bisa kita akses. Kalau kita ngubah satu ya dia akan berefek ke semuanya. Misalnya kita kayak counter kemarin ya, kita ubah ya pasti nilainya akan berubah untuk instance kelasnya itu. Contohnya kayak gini. Yang beda itu cara kita ngakses sih. Jadi kalau ini ada kelas host ya, kelas rumah, dia statik jumlah pintu 1. Nah, ada fungsi lagi buat setter jumlah pintu. Nah, kita bisa langsung manggil, ya kan? Pertama kita pakai setter atau ya kita langsung aja kayak ini di bawahnya. Nah, cirinya kalau di PHP itu pakai .2 untuk statik ya. Nama kelasnya, terus titik 2-nya 2 kali, terus nama variabelnya atau nama propertiesnya, misalnya di sini ada dolarnya ya, itu, terus sama dengan nilainya. Jadi ini mau ngeset jumlah pintunya jadi 4. Sama sih, dua-duanya ini ngeset jumlah pintunya jadi 4, cuma yang satu itu langsung dia ngeset jumlah pintu ini. Nah, yang kedua ini dia pakai setter, tapi ya sama-sama ngerubah langsung value-nya dari number of doors ini langsung kan dirubah. Entah dia pakai setter atau enggak, dia langsung merubah. Nah, sama sih di PHP juga ada yang namanya abstract class. Ya kayak yang kemarin itu ya. Dia kalau misalnya mau mengakses abstract class itu ya dia harus mengimplementasikan metode abstraknya. Ini ya, contohnya ada abstract class username out. Dia ngimplement tadi out interface. Nah, ada properti namanya username. Di sini ada setternya. Terus dia ternyata punya nih abstract method namanya get username. Nah, kalau kita masuk ke contohnya ya, ini ada kelas pop out ya. Ini yang tadi itu dia itu extend username out. Kalau misalnya dia nggak extend username out, dia harus implement ini out interface ini. Nah, dia extend username out. Nah, dia harus mengoverride get username ini. Soalnya kan sesuai yang di sini tadi ya, dan sesuai kaidahnya abstract class, kalau misalnya mau jadi anaknya abstract class itu ya dan kelasnya, tapi kelasnya nggak jadi abstrak ya, kita harus mengoverride metode abstraknya yang ada di parent-nya. Nah, kayak gini. Jadi public function get username. Nah, kalau kayak gini berarti kita nggak perlu ngubah ini jadi abstract class, kita bisa pakai karena di sini kita mengoverride get username. Terus di sini cuma menampilkan sih username-nya namanya apa gitu. Jadi ini aja sih, karena ini tadi kan cuma ada yang harus diimplementasikan kan, di override sama dia kan get username. Nah, setelah dia mengimplementasikan get username, ya dia boleh ini mengextend username out ini. Ada pertanyaan mungkin? Halo? Ayo nanya-nanya. Ayo, ini mumpung masih ini, minggu depan itu tak tunjukin implementasinya soalnya. Kalau ininya masih bingung, nanti minggu depan lebih bingung pasti. Bukan minggu depan sih, hari Kamis. Kamis. Iya. Nanya.
Tadi ada yang nanya. Izin bertanya Pak, Iya. untuk pengcompile sendiri bagaimana ya Pak? Oh, compilernya ya. Kalau PHP ya harus ada web servernya sih, teman-teman. Jadi kan dia bahasa. Gimana? Nah, ya pakai XAMPP itu. Sebenarnya kalau saya nggak mau install pakai XAMPP ya. Pengen cuma PHP-nya aja ya nggak apa-apa. Cuma ya agak ribet. Harus nginstal Apache-nya, terus nginstal PHP-nya itu sendiri, ngeset maaf musik. Terus ngeset ngeset kayak variabelnya itu home variable atau path-nya itu sendiri. Tapi kalau kita pakai XAMPP itu ya udah disetkan sama dia, cuma ya jeleknya kita harus nerima semua, dia ada MySQL, terus dia ada apa itu, kita harus install semua sih. Kalau pakai XAMPP itu. Gitu sih. Karena dia bahasa pemrogramannya dia kan server side ya kalau yang PHP itu. Jadi harus ada servernya. Compile-nya. Ya, bentar. Mau coba ya? Bentar. Saya tak bikin dulu. Mungkin kalau ada yang bertanya lagi, nggak apa-apa, saya tak nyoba ini. Pak, mau nanya Pak. Iya. Saya masih kurang paham untuk yang interface tadi ya Pak. Itu sebenarnya gunanya buat apa ya Pak? Oh, interface. Kalau yang saya dulu juga kayak gitu sih Mas. Terus pas ngerjain ini loh. Kalau teman-teman pernah nyoba ya ngerjain Android itu, nah itu kepake itu di situ interface itu. Kalau yang kayak misalnya kita buatnya aplikasi yang ya sederhana kayak tadi, kita mikirnya ngapain kelas berbeda tapi dia harus harus mengimplementasi interface yang sama ya. Kita pasti mikirnya kayak gitu. Tapi kalau pas kita coba develop Android itu kepake di situ interface abstrak class itu kepake semua. Kalau yang di kemarin contoh-contoh yang dari Pak Didi juga kan itu kurang kelihatan sih, meskipun kita mau istilahnya mau ya mengada-ngadakan ini pakai interface ya, sebenarnya pasti rekan-rekan pasti mikirnya, loh ngapain gitu aja pakai interface. Nah, tapi kalau yang pakainya yang pas Android itu benar-benar kepake itu interface itu. Oh ternyata saya juga baru ngeh itu. Oh fungsinya ini ternyata interface. Biasanya kelas-kelas yang ada listener-nya kayak motion listener, ya, keyboard listener gitu, itu interface itu. Biasanya buat listener gitu sih. Apa tuh? Pak, izin bertanya Pak. Iya, Kan silakan. kalau di PHP itu tadi variabelnya nggak ditentuin ya Pak. Misalkan kita membandingkan string, kalau yang diinputin angka itu tetap bakal jadi string atau apa kata dibandingkan angka kan Pak? Nah, itulah uniknya PHP Mas. Itu kayak kalau kita bandingin string sama angka ya, kalau di Java kan jelas kalau kita bandingin string sama angka itu dia pokoknya aturannya kan salah satu string dia akan jadi string kan satunya. Tapi kalau di PHP itu kita bandingin string sama angka itu ya, kalau kita bandinginnya pakai sama dengan yang 2 kali itu bisa jadi sama, bisa jadi beda. Tergantung case-nya. Aneh pokoknya itu. Jadi paling aman ya kalau kita mau bandingin ya itu harus sama tipe datanya. Gitu sih. Orang kita bandingin apa sama 0 gitu aja bisa true kok kalau di PHP itu. Bahaya dia. Dulu itu ada. Gimana Mas? Udah Pak, udah. Nah, ya itu sih.
Dulu kalau kita mikir secara logika ya, gak mungkin lah ini string satunya angka bisa sama. Nah tapi kenyataannya itu bisa kalau di PHP itu. Mungkin hari Kamis mungkin kalau masih ada waktu itu bisalah kita bahas itu. PHP-nya lagi lebih dalam. Kalau yang paling bahaya itu waktu bandingin sih. Itu. Bisa aja kita bandingin yang kemarin yang sempat tak bahas itu ya. Ada angka nih 3 sama 3. Tipe datanya itu satunya integer, satunya float. Itu bisa jadi sama, bisa jadi beda. Makanya saya sampai mikir ini sebenarnya kenapa ya PHP itu. Nah, cari-cari di situs-situs luar ya katanya memang kayak gitu PHP itu. Makanya sebisa mungkin tipe datanya tujuan harus memang fleksibel ya Pak. Iya. Tujuan itu memang fleksibel ya. Dia ya kayak mungkin ya kalau penerapan pakai Java kan ya ribet, orang harus tahu tipe data gini-gini. Tapi kalau penerapan OOP pakai PHP ya wis pokoknya kita paham konsepnya ya kita pasti bisa bikin, walaupun itu nanti ternyata secara konsep OOP itu kurang sesuai gitu. Apakah kita bisa melanggar? Kalau Java kan kita nggak bisa yang melanggar ya. Jadi kalau PHP itu aturannya itu beberapa masih bisa dilanggar. Ya tapi kayak variabel digunakan lagi gitu ya Pak. Iya. Variabel deklarasikan lagi gitu. Nah, variabel nama sama itu aja bisa bahaya loh. Iya. Kalau di Java kan nggak boleh ya. Kalau di PHP itu variabel nama sama itu nggak masalah loh kadang. Terus variabel apa lagi ya? Dia ada yang itu Pak, kayak string buffer itu Pak. Namanya reference. Kalau teman-teman pernah lihat itu biasanya dia itu lambangnya sebelum variabelnya itu ada tanda ampersand, ada tanda dan-nya itu. Itu kayak gimana ya, implementasinya itu kita nyimpen blok di memori gitu aja. Nah, nanti kita tinggal nyamain namanya itu sama dikasih dan-nya itu, otomatis dimanapun kita manggil variabel itu atau kita mau ngubah variabel itu bisa. Di PHP itu ada. Bentar, saya lupa ya apa ini. Aku itu pakai dan pokoknya. Ada dan-nya namanya. Variabel reference atau apa gitu namanya. Bisa jadi dia ada di fungsi, bisa jadi dia ada di variabelnya. Ya reference kalau itu konsep di C++ sih. Nah, iya. Nah, kalau teman-teman itu penasaran sebenarnya bahasa PHP itu apa? Kalau mau ya, teman-teman install aja PHP 1, isinya itu C. Kalau mau. Dan BB-nya juga dari C sih, PHP itu. Iya. Kalau mau. C. Itu bahasanya bahasa C sebenarnya. Makanya dia masih ngebawa variabel reference ini. Itu kalau PHP sih. Kita membandingkan PHP kompleks. Mungkin ada lagi. Nah, untuk kedepannya nanti bakal pakai PHP terus atau gimana ya Pak? Apa hanya pengantar aja? Oh, ini pengantar sih. Kan materinya kita itu kan ada yang penerapan di dunia industri ya. Nah, itu kebetulan kalau Java itu apa gitu masih kemarin koordinasi sama Pak Didi, terus saya ngomong sama Pak Didi, PHP aja Pak gitu. Terus tak lihat materinya kebalik, ya udah ini dulu aja. Baru ganti nanti hari Kamis lah itu kita biar tahu kayak gitu penerapannya kalau di
dunia industri itu. Ya Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Kalau Java itu biasanya dipakai untuk Apa, Pak? pengembangan aplikasi mobile ya, Android itu pasti Ya, pakai di Android. Java. Nah, paling kalau yang baru kan pakai Flutter ya, tapi aplikasi ya kalau masih sebagian besar masih dikembangkan pakai Java. Ya, Ya Android. Ya. itu Kalau sih. games juga kayak gitu. Ya dulu apa ya? Nyoba-nyobanya Java itu dulu pakai ini sih. Bikin ini, Pak. Tapi tugas kuliah dulu bikin aplikasi chatting itu loh, Pak. Iya. Chatting pakai thread. Nah, itu. Dan kebanyakan Java itu apa ya, embedded ya. Embedded itu kalau misalkan punya AC, punya mesin cuci gitu ya, itu bahasa di dalamnya itu Java sebenarnya. Yang untuk programmingnya itu pakai Java. Kalau yang real di komputer ya, yang sampai sekarang ini masih banyak digunakan di Android itu. Jadi kalau kalian nanti belajar pemrograman mobile, materinya Android itu dalamnya Java. Kalau misalkan nggak diajari Flutter gitu ya. Jadi ada sekarang udah hampir sama besarnya si Flutter sama Java, tapi di awal-awal itu Android itu dikembangkan pakai bahasa Java sama C++ untuk itunya, itu apa, aplikasi-aplikasi Androidnya itu. Dan sekarang Javanya masih sekitar 80% masih pakai Java aplikasi Android itu. Java. Dulu itu Android yang sekarang enak ya Pak ya, pakai Android Studio. Ke zaman saya dulu pakai Eclipse itu Android Development Kit-nya upgrade, Eclipse-nya nggak di-upgrade, ya codingannya kita nggak jalan. Sekarang kan enak ada Gradle-nya, tapi ya itu tadi berat. Kalau dulu RAM 2 gitu masih bisa sih buat nge-build aplikasi Android. Sekarang 8 aja itu udah teriak-teriak itu. RAM 8 itu. Makanya sekarang pada beralih ke Flutter, lebih ringan dia. Iya, terlalu ini Pak. Apa ya? Kan sampai guyonannya itu kan kalau Google Chrome sama Android itu kan balapan ngabisin memori. Iya, sama aja. Itu kan guyonannya kayak gitu. Kalau Google Chrome itu kita buka tabnya banyak, extensionnya yang nyala juga banyak, ya habis tuh memorinya. Punya RAM 10, pakai sama grupnya 4 sendiri. Iya, belum OS-nya. Bisa blue screen. Tadi mana ya? Mungkin ada yang ditanyakan lagi, teman-teman. SDRJMP. SDRJMP. Aduh, lemot. Sudah tak? Ini kok tidak ada yang tanya. Masih ini Pak ya, masih belum 4:30 ya Pak ya. Mereka kan Biasanya masih sampai referensi bahasa pemrogramannya masih sedikit. Mungkin didemokan aja Pak untuk PHP-nya apa sedikit untuk kelas-kelasnya. Ya.
Ini tadi ada sih, bentar. Saya demokan. Ini aja deh. Yang access modifier. Nyalakan ininya dulu. Nyala. Sebenarnya tadi mau nyari contoh yang simple, Pak, tapi contoh simpelnya itu pakai database. Pasti nanti. Ya, PHP referensinya ke database pasti. Iya, tapi jadi nanti pasti tambah bingung. Kecampuran query-query di situ. SOP. Bentar, saya bikin foldernya dulu di sini. SOP. Iya. Oh, ini belum share screen saya. Sebentar. Nah, kita bisa pakai SOP. Manggilnya kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, ini udah kelihatan ya. Kalau misalnya teman-teman ya mau buat web, ya kita sebutannya web aja ya. Kalau pakai PHP itu, ini sebenarnya ini index of ini kan gak bahaya ya sebenarnya. Sebenarnya dia cuma menampilkan isinya dari direktori kita. Tapi ini kalau di hosting sama teman-teman, ini matikan. Nanti kalau nggak gitu, ini bisa diakses, terus misalnya nanti punya gambar-gambar atau CSS-nya punya yang teman-teman sendiri, nanti bisa diambil sama orang. Oh, di situ direktorinya. Itu sih, kita coba buat satu file. Kita kasih nama, misalnya tes. Nggak kelihatan Pak itunya. Iya Pak, bentar. Oh. Ini, bentar, tutup dulu biar nggak berat. Ya, dia update. Nah, misal gini ya, kita naruhnya itu di root directory. Kalau misalnya teman-teman pakainya Linux ya, atau Unix gitu, dia biasanya lokasinya itu di home, bukan di home sih, di var www. Defaultnya itu di situ. Kalau kita install PHP ya, atau XAMPP ini, nah ini berhubung ini XAMPP ya, punya saya. Nah, ini adanya dia root directory-nya itu di htdocs. Nah, tadi namanya tes op ini. Di sini ada filenya namanya tes. Kita coba buka. Pakai Visual Studio Code. Nah, ini ada ya di sini. Kalau kita pakai Visual Studio Code. Nah, habis update ini dia. Nah, misalnya kita ini nyoba yang access modifier-nya public ya. Nah, ini tadi belum. Gede Pak, depannya Pak. Oh iya. Ketuker-tuker sama NetBeans. Kalau NetBeans kan pakai ALT ya, pakai Control Plus. Nah, ini ada kelasnya tadi, ini sudah saya jelaskan ya tadi kelasnya. Yang penting itu ini teman-teman, jadi blok kodenya. Kalau Java kan kita kalau misalnya mau modding Java ya isinya Java aja kan. Nah, kalau kita misalnya di sini tes.php ini kita susupi HTML itu bisa. Atau kita susupi CSS itu juga bisa. Cuma
Nah, itulah makanya kita harus menyertakan tag PHP-nya ini. Biasanya itu diawali kayak gini, kurang dari, tanda tanya, terus PHP, udah bawahnya ini kita bisa nulis terserah, code PHP, terus nanti kalau misalnya kita mau tutup dulu, bisa pakai kayak gini. Nah, ini kita tutup berarti ini. Ini berarti cuma sampai segini. Terus kita misal buka lagi di sini. Bisa di sini nanti ada tag HTML-nya juga bisa sih. Kalau PHP itu karena kan dia server side ya. Misal kayak gini. Dia nggak akan error. Bisa. Bentar. Mana nih? Ini. Nah, akan muncul kan test.php. Nah, kenapa kok yang H1-nya kita tadi itu nggak muncul? Bentar. Nah, ini ada kan? Nah, ada. Ada body-nya ini ada. Tapi H1-nya ini nggak ada isinya. Nah, belum kita isi. Misal tes PHP. Nah, bisa. Jadi di sini kita mau nampilin HTML, bentar ini biar kelihatan. HTML, padahal terus bawahnya kita mau eksekusi PHP lagi, bisa. Syaratnya dia dijalankannya, pokoknya kalau ada code PHP gini, dijalankannya harus di web server yang tadi. Kalau misalnya ini kita ganti ya, kita misalnya mau bereksperimen, ini kita ganti deh, nggak PHP tapi kita ganti HTML. Apakah bisa? Bentar, ini biar kelihatan bedanya. Bisa, tapi yang PHP yang di atas sama bawahnya itu ya dianggapnya sama dia ini tuh string. Jadi ditampilkan kayak gini sama dia. Dia nggak kenal. Kalau kita jalaninnya pakai .html ini dia nggak kenal. Ini tag PHP apa. Tapi kalau sebaliknya kita jalaninnya pakai PHP, di sini ada HTML-nya itu bisa. Tapi kalau yang HTML jalanin PHP itu nggak bisa. Meskipun lokasinya sudah di web servernya. Oh iya. Silakan Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kita ini pakai PHP ini bukan digabungin sama Java ya, Pak? Maksud OOP-nya yang dipakai di PHP, Pak? Oh iya, enggak Mas. Enggak bisa. Mungkin kalau nanti kita mau nambahkan JavaScript mungkin bisa. Tapi kalau kita mau gabungin PHP sama Java-nya kayaknya nggak bisa sih dalam satu file ya. Kalau misalnya berinteraksi kayaknya bisa. Cuma ya itu tadi. Kalau dalam satu file nggak bisa. Gitu sih, Mas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, cuma kita ini nyoba bawa konsep yang kemarin udah dijelaskan sama Pak Didi ya, itu terkait OOP itu di Java gimana. Itu kalau misalnya teman-teman itu paham itu, bahasa apapun nanti yang dipakai, pasti ya, oh konsepnya cuma kayak gini. Itu. Meskipun kita nanti entah ini pakai PHP atau pakai bahasa yang lain, itu. Ini kita coba ya. Ini kita nyoba yang, nah ini kan code-nya kayak gini. Bentar, ini kita buka yang PHP aja. Nah ini kayak gini kan code-nya. Ini setter. Terserah ini. Dia pakainya yang set_name ya. Kalau misalnya pakai camel case juga nggak apa-apa. Nah terus di sini juga ada getter. Udah sih. Keterangannya properti bisa diakses secara langsung. Ya, soalnya dia public. Misalnya ini public ya kan. Terus kalau ngaksesnya sama, ini nama variabelnya, terus tanda panah, nama propertinya. Ini bisa karena ini public ya, name-nya ya. Sama kayak Java. Wah,
waktu kita menampilkan ini kita bisa kayak menggabungkan ini string, ya kan? Terus ini ada lagi string juga kan? Itu bisa kita concat pakai ini perintah titik. Kalau di Java kan pakai plus ya, kalau nggak salah. Itu nanti ke bawah. Di Java itu kan kalau webnya itu ada JavaScript ya. Itu dia kalau mau gabungin stringnya pakai plus. Dia masih ke bawah dari punyanya Java. Gitu. Ini buat concat. Dan tanda petiknya bebas banget Pak ya. Gimana? Tanda petiknya bisa 1, bisa 2 ya. Iya, bebas. Bebas. Kita kalau mau pakai yang petik 1 bisa, kita mau pakai petik 2 ya bisa. Mereka sama-sama string. Padahal kalau di Java kan beda itu. Satunya string, satunya karakter kalau nggak salah. Dan harus 1. Iya, dan harus 1. Nggak boleh banyak gini, nggak boleh. Ini contohnya. Ini kan pertama kita nggak ngeset ya, ini namanya siapa ya. Kalau kita pakai kayak gini di Java, ya paling nggak bisa Pak. Bisa Pak Didi, kalau di Java saya kurang ini. Waktu Apa itu pakai gelar ya? menampilkan ya sekalian di assign variabelnya. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Setahu saya nggak bisa, dimarahi sama IDE-nya. Nah, kalau di PHP, terserah. Jadi dia itu menganut paham terserah. Misal kita ini mau nampilkan ini sekalian ya, tak set A namanya name, bisa. Nih buktinya. Tapi kalau kita mau pakai yang kayak gini, juga bisa. Misalnya kita set dulu. Ini aja kita pisah. Ini misalnya kan kayak gini kita inisialisasi, terus di sini kita panggil nanti. Cuma dipisah aja. Oh, tapi di sini bedanya dia nggak menampilkan. Kalau yang codingan tadi itu dia menampilkan sekaligus dia dia menampilkan sekaligus dia nge-assign variabel. Kalau mau hasilnya sama ya ini tinggal gini. Hai terus ini gini. Kalau nggak salah ini kayak gini. Nah, ini Anton terus ini gini lah. Sepertinya. Nah, sama kan? Jadi, codingan yang kayak gini itu bisa disingkat sama PHP kayak gini. Jangankan ini cuma nge-assign variabel, kita kasih kondisional di dalamnya loh bisa. Semau kita sih. Pengennya yang kayak gimana itu bisa kalau di PHP. Ini hasilnya sama ya, sama kayak yang tadi. Atau kita mau pakai yang tadi juga bisa. Hasilnya juga sama. Nah, kita nyoba yang kedua. Ini akses modifiernya soalnya public. Kita nyoba yang ini. Kita nyoba yang private. Nah, kita coba yang private deh. Mungkin dia melakukan yang kayak tadi itu mau menunjukkan sesuatu nanti. Oh, kita coba ini PHP. Ininya tes private misal. Misalnya mana tadi? Ini tes private. Nah, nggak boleh. Ini saya karena nginstal ini extension tambahan. Nggak boleh ngakses properti private, ya kan? Propertinya name,
di sini kalau di sama sih, hampir sama di Java. Defaultnya nggak kayak gini sih. Ini soalnya saya install apa ya, debug apa gitu namanya di extensionnya ini. Jadi kelihatan nanti waktunya dia berapa, terus memorinya yang kepakai berapa, fungsinya yang manggil apa, nah lokasinya di file apa. Ini kan kadang kita kan bingung ya. Kalau PHP itu sebenarnya ini di file apa sih yang error. Nah, itu kita bisa pakai ini. Dan di sini ada time sama memorinya. Ini saya agak lupa dulu install apa ya namanya. Ini kayaknya. Bentar. Iya, kayaknya ini kayaknya. Debug ini, iya. Xdebug ini, Xdebugger. Ini bisa ketahuan. Ini nggak boleh kan ya. Kita mau mengakses property private di ini di baris ke-17. Kalau kita lihat di sini baris ke-17 dia ngapain? Nah ini, ngelakuin ini. Ini nggak boleh karena dia private. Nah, kecuali kita pakainya pakai set name. Version 1 set name. Nah, bisa. Tapi karena set name cuma langsung menampilkan ya. Nah, kalau kita tambah di sini bisa kayak gini. Gini bisa sih harusnya. Kayak gini itu bisa harusnya. Nah, bisa kan? Bentar. Bisa. Jadi kalau kita mau, ini kan karena sebenarnya PHP itu dia prosedural ya, nggak OOP ya. Jadi kita mau nampilin di sini echo. Jadi ya bisa. Echo ini kayak shout, kayak sistem out Finland gitu. Bisa di sini dia. Hi, set name Anton. Anton, hai. Soalnya dia menampilkan dulu baru ngeset. Kalau kita balik, nah tetap dia soalnya ini kan high-nya itu dijalankan setelah ini, setelah set name. Jadi kalau PHP ketemu kayak gini ya, ini bukan high-nya dijalankan dulu. Dia jalanin yang sini dulu. Oh ini. Oh dia ada echo nih. Makanya dia Anton dulu yang muncul. Kemudian terus high-nya. Kayak gitu. Bentar. Misalnya kita kasih spasi. Biar kelihatan. Tetap nggak muncul. Karena di sini dia nggak ada spasinya kan ya. Padahal ada spasinya, tapi dia nggak mau. Nah, inilah anehnya PHP. Itu. Bentar. Iya, ini. Intinya dia jalanin yang sini dulu. Baru dia ngeprint high-nya ini. Kita balik. Balik ini bisa nggak? Oh, paling gampang ini ditaruh atas sekalian. Nah, itu. Karena dia dijalaninnya kan bareng. Jadi dia bisa satu baris, ini dulu baru ini. Tapi kalau kayak tadi perlakuannya, jadi itu kalau ada assign variabel itu, memang assign variabel itu dia didulukan. Meskipun di sini ada menampilkan high kayak tadi ya. Yang didahulukan itu yang assign variabel dulu. Ini kan ada assign variabel. Tanda sama dengan ini didulukan. Kalau kita balikin ya Anton high. Padahal
kalau kita mikir loh ini high dulu baru one-tone. Kalau di Java kan ya walaupun kita pakai kayak gini kan pasti ya hasilnya kan ya sesuai. Ini kita ganti. Kita nggak assign variabel. Ini ya tadi ya. Kita praktek private sama public. Nah, kita coba yang protected. Tinggal satu yang protected. Nah, ini ya. Ini misalnya protected. As protected. PHP. Nah, dan ini kita nge-set ya. Nonton. Nah, di sini kita mau ubah jadi bukti. Kita jalankan lagi. Ini kelihatan ya kan? Besar. Nah, ini. Terus kita coba di sini, kita akses ini lagi. Nah, ini test protected nggak boleh, ya kan? Nah, name-nya ini protected. Kita cek di line 21 ini nggak boleh. Ini kelas apa? Ini kan kalau kayak gini kan hitungannya kan yang mau ngakses kan kelas main-nya ini. Kelas main mau ngeset name-nya jadi bukti. Nggak boleh karena dia protected. Propertinya itu nggak bisa diakses secara langsung. Makanya muncul error. Nah, akses value-nya ya dari ini. Dari getter setternya. Karena hitungannya ini udah kelas yang beda, kecuali kelas ini itu turunannya dari person. Kalau saya baca sih kayak gitu sih. Mana protected? Nah, ini. Jadi kalau kita ngakses langsung gini pasti nggak bisa. Kalau private kan ya di kelas itu sendiri. Tentunya dia harus pakai getter setter. Kalau protected itu dia boleh tapi harus yang turunannya, anaknya itu boleh dia. Oke, ini test protected private sama public. Sudah sih, nggak ada default soalnya ini cuma ada 3. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya, Kan silakan. saya nyoba nih buat 2 konstruktor gitu, Pak, beda parameter. Kenapa error ya, Pak ya? Gimana ini? PHP apa Java? PHP, Pak. Bikin 2 konstruktor gitu, tapi beda parameter, Pak. Tapi kok error ya, Pak? Coba ini bisa ini Mas, apa namanya? Di share screen kalau boleh. Oke, Pak. Ya, coba di share screen. Errornya gimana? Begitu Pak errornya Pak. Ini saya buat 2 konstruktor begini Pak. Beda parameter, kalau di run error Pak. Nah, itu nggak bisa. Kan Iya, buat metode lain juga begitu Pak. Kalau namanya sama, biarpun ada parameternya juga error. PHP itu tadi apa namanya dia nggak
sebenarnya itu awalnya dia itu prosedural, cuma dia bisa diterapin konsep OOP bisa. Sebentar, kita cari cara kalau mau overload ya, overload di PHP. Bentar, Mas. Setahu saya memang dia itu nggak bisa fungsinya itu di redeclare itu nggak bisa kalau PHP itu. Kalau PHP itu nggak bisa. Secara default nggak bisa, tapi Iya. diakali. Kalau kalian searching ya, jadi kalau misalkan Bisa diakali. searching itu defaultnya nggak boleh lebih dari 2 konstruktor. Tetapi kalau kalian searching itu nanti akan diarahkan misalkan di Stack Overflow gitu ya. Caranya kayak gini, tapi tetap sebenarnya 1 konstruktor, cuman di if-kan saja gitu. Kalau nanti argumennya ada berapa, manggil yang mana gitu. Iya, jadi dia itu kayak ngakali gitu ya, Pak ya. Tapi tetap 1 sebenarnya, cuma 1. Ya. Cuma 1 sebenarnya. Pakai if itu tadi. Iya. Ya makanya nggak tepat kalau belajar konsep OOP itu di PHP. Soalnya itu tadi banyak ngakalinya. Gitu sih. Sebenarnya mungkin namanya sama tapi namanya itu beda. Tapi dia pakai if atau pakai switch case. Kayak kalau 1 dia ngelut yang mana. Kalau 3 dia ngelut yang mana, gitu sih. Terima kasih Pak. Iya, setahu saya memang konstruknya itu nggak bisa, nggak se-fleksibel, nggak ya itu tadi karena dia fleksibel ya, kan dia juga nggak strict juga, dia mengakses atau menandai konstruktornya kan pakai $construct itu tadi, tapi itu bertabrakan sama ini aturannya PHP, nggak boleh ada fungsi yang namanya sama, entah itu dia konstruktor atau itu fungsinya fungsi lain ya. Jadi penerapan overload sama overridingnya itu kurang kelihatan. Gitu. Paling yang bisa kita pakai ya interface, terus interface, abstrak itu kita bisa pakai. Static sama inheritance itu kita bisa pakai. Untuk yang konsep overriding, polymorphism bisa kali polymorphism, tapi cuman itu tadi overloading sama overriding sama itu konstruktor yang nggak bisa. Iya itu nggak boleh. Ya, nggak bisa. Jadi dia tentangan sama aturannya PHP sendiri. Nggak boleh ada fungsi yang namanya sama. Ya, nggak boleh. Itu. Jadi banyak. Ya itu tadi diakali. Mainnya diakali. Ini ada contoh kayaknya. Nah. Ini ada contoh overload. Ya, mengakali overload lah. Ini bentar. Saya tak share screen di sini. Screen 2. Nah, ini udah kelihatan ya. Sebenarnya untuk kelasnya kita masih sama namanya, misalnya shape. Nah, di sini yang aneh itu ada namanya magic function. Di PHP itu ada magic function. Jadi kalau misalnya namanya functionnya ini area ya, dia nanti itu pakai switch case, argumenmu berapa. Kalau argumenmu maksudnya argumen itu kan biasanya kita bikin konstruktor itu bisa beda parameter ya. Ini contohnya itu beda parameter. Kalau misalnya hanya 1 argumennya, oh berarti kamu ini lingkaran.
ya kan? Jadi kamu tak kalikan 3,14 ininya, apa argumenmu. Tapi kalau 2 argumenmu berarti kamu ini sebenarnya rectangle gitu. Kayak gini sebenarnya kalau kita tanya ini fungsinya area ini, fungsinya sebenarnya cuma satu ini, call ini. Call ada beberapa magic function sih di PHP itu. Ada call, terus kita di construct gitu. Dia kayak metode bawaannya PHP gitu. Kalau yang ini buat ngakali sih. Nah, ini yang pertama ini overload ya. Ya kita anggapnya overload walaupun cuma 2 Pak. Beda parameter, satunya 1, satunya 2. Nah, kalau yang bawah ini dia mau menerapkan overriding. Nah, di sini ada function namanya gigs. Nah, kalau overriding ini masih bisa dia. Jadi function gigs ini dia punyanya parent. Terus dia ternyata punya anak. Ini kita kasih nama gigs juga ya. Ini masih boleh. Terus dia namanya adalah child. Ini masih boleh kalau kayak gini. Yang overload ini, yang konstruktornya ada banyak itu yang nggak boleh. Terus sama ini misalnya nanti overload tapi nggak di konstruktor tapi di method itu juga nggak boleh. Ini ada gigs, nggak ada parameternya. Terus kita nuliskan lagi. Bentar, ini dicoba aja sih biar kelihatan. Bentar. Inheritance. Bentar. PHP. Misalnya ini inheritance. Nah, mana tadi ini? Nah, kok belum ada? Nah, misalnya ini parent child. Ini boleh. Tapi kalau coba parentnya ini kasih kayak gini. Parent, terus ini ada parameternya misalnya. Harusnya sih nggak boleh ini. Nah, ini error sebenarnya. Tapi karena PHP saya ini, PHP ininya saya modifikasi ya supaya nggak munculkan error. Nah, pokoknya nggak fatal error gitu. Dia masih bisa sih. Nah, ini nggak boleh ini. Kalau kayak gini nih. Bentar, ini saya nyalakan dulu. Error reporting. Soalnya kan nggak enak kalau kita ngoding terus itu tadi keganggu sama errornya PHP ini. Bentar, ini ada, kita buka dulu. Kita tambahi di atasnya pakai gini. Masih belum muncul. Runtime-nya ini berarti yang error. Ini enggak boleh kayak gini. Coba kalau ini gigs 2. Nah, dia mau. Tapi kalau yang ini tadi nggak mau. Benar katanya Pak Didi tadi, kalau overload method nggak bisa, overload constructor nggak bisa. Tapi kalau inheritance bisa. Polymorph kayaknya ya sekalipun bisa ya gak ini sih. Kan polymorph kan pengen dapat banyak bentuk ya. Itu kalau polymorph itu kemungkinan bisa sih. Kemungkinan. Soalnya kan bisa jadi, pokoknya yang nggak boleh itu nama functionnya ini sama itu nggak boleh. Itu udah aturannya. Nggak tahu kenapa kok
dibuat kayak gitu sama PHP-nya. Itu sih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Yang hari Kamis itu paling nanti tak ambilkan yang implementasinya yang paling sederhana aja, Pak. Mungkin apa? API mengatur API gitu mungkin. Kan sederhana kalau API. Iya, iya. Itu sih nanti hari Kamis ya bisa dilanjut. Pertemuan itu pertemuan keberapa, Pak? Sekarang 11. Sekarang tuh ya sekarang 11. 11 ya. 11 atau 12, Pak? Terus 11. Iya, 11 ya minggunya karena yang Oh iya, untuk minggunya. tes kemarin kan dipakai kuliah. Oh iya. Tapi kalau pertemuannya 12, harusnya 12. UTS-nya dipisah ke hari Sabtu, jadinya dipakai kuliah jadi 11. Oke, temuan ke-11 ya nanti hari Kamis itu pertemuan ke-12. Kebetulan pas di kantor juga itu, Pak. Bisa lah nanti dicari-carikan gimana penerapannya. Mungkin kalau ada waktu juga dan ini laptopnya bisa diajak kerjasama, mungkin nunjukin yang Android dikit nggak apa-apa mungkin. Iya, iya. Mungkin Itu juga. yang interface, adapter itu nanti biar ya bisa belajar bareng lah. Itu sih hari Kamis. Kalau ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk PHP itu ada platform online-nya nggak, Pak? Maksudnya biar nggak, kalau misalnya nggak nginstal exam itu tadi. Oh, bisa ini sih kalau misalnya cuma mau coba-coba ya. Di ini W3 School itu ada kok. Ini bisa nih. Nah, ini juga bisa. Jadi kalian kode-kode di sini aja nih. Mencoba-nyoba. Ya, kalau nyoba bahasa pembukaan pertama ya apa Hello World ya. Kalau mau gitu kan. Udah bisa nih. Ya. Tuh, Di sini juga bisa sih di W3 School ini ada materinya juga. Ya, dia. Bisa W3 School bisa. Ya. Itu rujukan yang aman. Tapi ya ingat kalau kita pakai PHP di online kayak gini banyak restriksinya. Misalkan kita ngakses sesuatu itu nggak boleh ngakses pakai fungsi apa gitu, nggak boleh karena itu bahaya lah. Bisa jadi nggak boleh itu tadi. Mungkin bisa pakai ini apa sandbox ini PHP sandbox ini. Oh ya, makasih. Ya atau kalau di ini apa source saya yang lihat itu di Codepolitan itu ada, Pak. Jadi dia interaktif coding itu. Jadi modul tapi dia interaktif. Kalau mau belajar bisa sih di situ. Misalnya ya memang itu tadi sih apa males nginstalnya ya. Gitu. Orang cuma pengen coba-coba. Nah, itu bisa sih di situ. Udah banyak sih yang apa? Interaktif coding itu banyak sih sekarang. Jadi ada materi terus kita bisa ngoding atau ngerjain kuisnya gitu. Banyak. Kenapa error ya ini? Kenapa, Pak? Ini kenapa error ini? Oh, itu disname, name-nya nggak ada, Pak. Nah, coba gitu. Nggak mau ya. Nah, ini. Pakai var ya misalnya. Oh. PHP berapa ini? PHP 7 mungkin, Pak. PHP 8. Oh, PHP 8 sudah mulai strict kayaknya, Pak. Ya, PHP 7 ke atas itu udah strict, Pak. Kita
kita ngasih parameter ya Pak, tapi kita nggak inisialisasi, error dia. Saya pernah di production itu langsung blank page. Kenapa ini? Supaya pakai PHP 5 ya, bedanya apa ya? Iya, Masih ya. berarti itu udah dari sananya Pak. Bisa jadi runtime-nya emang udah dibuat kayak gitu sih. Listrik ya. Ya, emang kalau VAR emang udah kenal lama, tapi dulu nggak dipakai nggak apa-apa ini. Iya, Dulu sering nggak pakai VAR ya. itu yang paling kerasa itu ya itu sih. Saya mikirnya masa aku variabel dulu nggak diinisialisasi Diharuskan kok sekarang nggak harus. parameternya itu dulu masih jalan. Nah, itu saya kaget itu dapat laporan dari klien. Ini kok blank page ya Mas? Waduh. Terus ternyata sama teman-teman di upgrade jadi PHP 7 apa 8 gitu. Downgrade malah. Iya. Di upgrade Pak, kan defaultnya kalau Save 5 itu dulu pakainya yang 56 kalau nggak salah. Kan sekarang kalau mau mungkin ya dia mau ini Pak, apa kayak Laravel itu kan minimal PHP 7. Dia nggak mau kalau PHP bawahnya itu. Iya. Laravel itu PHP 7 dia. Itu juga harus ada VAR juga di dalam kurungnya. Ya itu apa minta tipe data. Minta tipe data dah? Enggak. String Nah itu bisa diganti akses modifier Pak VAR-nya. Diganti publik atau private. Oh, VAR sini ya. Nah, privat tuh Pak. Ini apa ini dong? error dia. Function. Oh itu Pak, nggak ada kata-kata function. Oh iya, public function ya. Nggak sama kayak Java. Iya. Coba ini iya ini kalau pakai assembly nggak mau coba. Kalau kayak gini aja nggak mau kan? VAR mau. Oke ini. Defaultnya apa ya defaultnya ini? Apa privat ya? Coba kita tes ya. Coba. Privat misalnya apa nih? P kecil dengan new P. Ini VAR dulu ini. Ini nggak tadi ya instansiasinya Pak? Itu nggak mau ya? Oh, ada itu enggak. Harus ada parameter. Oh iya itunya, konstruktornya. Ini kenapa nggak ya? Nggak mau VAR. Oh di sini nggak mau VAR dia. Nggak boleh VAR. Betul. Nggak pakai itu Pak, nggak pakai P kecil Pak, langsung P kecil sama dengan new coba. Gitu. Iya, coba gitu. Nggak mau. Pokoknya dia nggak perlu ini sih. Kurang dolar Pak, kurang dolar. Oh iya, dolarnya Pak. Dolar. Setahu saya nggak perlu ini menampilkan P-nya itu sih. Oh iya. Nah, Oke. dolarnya itu. Pak, udah lama nggak pegang PHP saya. Iya Pak. Sekarang apalagi yang natif gitu banyak yang ini Pak. Nggak minat belajar. Yang natif soalnya mikirnya ada CI, ada Laravel. Itu bisa diakses ya berarti defaultnya public ini ya. Public defaultnya Pak. Kan kalau misalnya defaultnya nggak public, pasti itu nggak bisa diakses kan Pak. Aduh. Kalau nggak public. Privat. Ini warning ini nggak mau ya. Coba tadi.
var public apa public var ya? Public var ya. Public var. Bentar. Nama. Variabel $name. Nama. Oh ini nggak pakai dolar ya. Ya. Masih null banget. Name sama dengan Budi. baris 10. Baris 10 yang ini, Pak. Ini ya. Kecil name. Iya, yang itu yang masalah. Kenapa jadi masalah ya? Oh, P kecil, PE nggak pakai E. Oke, berarti coba defaultnya apa dia? var. Oh bisa juga. Grafik berarti defaultnya. Iya, yang paling jarang dipakai itu protected itu, Pak. Ini privat ya, jadi nggak bisa diakses. Coba tak buat protected ya. Class children C. Bisa pakai super nggak, Pak? Bisa dong. Dia pakainya bukan super, Pak. Parent. Parent. Nggak salah. Underscore parent nggak salah. Coba saya lihat dulu. Ini pakai konstruktor ya. Ya, parent. Jadi dia itu kayak kalau dirinya sendiri itu pakai self. Ya. Kalau parent itu manggil ini. Ya, ini kalau gini berarti ya. Underscore parent. Iya. Jelek sekali. Pakai apa? Oke, saya tambahin dari sini. Name ya. Name untuk membedakan aja. Nah ini kan saya buat protected ya. Kalau diakses di sini error karena dia protected. Saya akses di print name. Kalau mau buat public print aja. Print set aja, set name aja juga. Saya nggak set. Set name parent gitu bisa sih? Bisa ya, Pak. Coba. Atasnya masih masalah tapi. Apa ya set? Function, Pak. Function, Pak. Dia kan awalnya dari prosedural. Objek operator. Oh iya, kalau kayak gini kan berarti objeknya, Pak. Berarti apa nih? Pak, pakai apa? Kalau Ya? ngakses atasnya. Bentar. Top apa ya, Pak? Bentar. Kalau self itu dirinya sendiri. Parent bisa. Bentar. Access parent from Oh. Gini. Yang di slide tadi ada nggak, Pak? Gimana? Yang di slide tadi. Yang di slide tadi nggak ada kayaknya, Pak.
udah ngakses ini loh maksudnya apa variabel. Access variabelnya parent-nya ya. Iya, coba. PHP access. Super class. Oh, pakai ini Pak, apa titik 2 Pak? Oh iya, parent titik 2 ya. Iya, ya itu yang membingungkan antara dia ini sebenarnya statik atau mau manggil. Kayak namespace aja. Sama juga. Parent construct. Pakai titik 2. Titik 2. Oh, parent titik 2. Construct. Soalnya kalau yang pakai tanda panah tadi itu khusus buat operasi objek sih. Berarti ini parent Titik 2. construct. Titik 2 atau titik 2 ini 2 kali tadi ya? Titik 2 2 kali. Nah, terus underscore. Ini namanya pakai variabel berarti ini ya? Pakai ini. Oh iya. Iya. Oke, kita ini kan berarti protected harusnya kan bisa diakses sama belum ada extend nih. Iya. Iya, coba di extend. Kita nggak usah di extend dulu. Berarti kan ini bukan anaknya ini ya? Iya, bukan. Ini kan bukan anaknya ini, kita akses. Ini protected nih. Pasti nggak boleh. Nah, nggak boleh. Nggak punya ayah dia. Nggak punya ayah. Extend. Itu ya? P gitu ya? P. Ya, coba. Oke, ini cannot access boleh. property. 18. 18. Oh, yang ini yang salah. Ini yang nggak boleh. Oke, yang ini boleh. Boleh. Sekarang kita lihat privat ya. Oh, boleh. Boleh. Privat boleh ya? Aneh ya. Nah, itu Pak. Privat boleh diakses sama anaknya. Mungkin karena namanya itu sama, Pak. Nama apanya? Nama variabelnya. Kan dia bingung. Ini sebenarnya mau ngakses yang mana? Iya juga. Iya, kadang misalnya ya, kita namanya sama Pak. Di sini $DO gitu. Terus kita inisialisasi array, terus kita kasih nama lagi. $DO sama dengan 0, hilang itu. Yang lama, yang awal. Iya. Kayak gitu, Pak. Ya ampun. Cepat lagi. Yang sebab saya ini tak inisiasi, berarti ini saya ke anaknya aja deh. C. Ejo. Kalau mau cetak gimana? Ejo. P kecil. Itu apa? Nah, itu tanda panah. C error. Ya, loh. Kok nggak diwariskan ya? Nah, tidak mewariskan. Mungkin ininya, Pak. Bentar. Public function get name. Coba bisa return $name. this pakai this ya. Iya, this $this. Nah, terus tanda panah. Iya. Berarti ini get ya. Itu Pak, kurang. Nah, nggak boleh. Dan 17 nggak punya dia. Oh Pak, ini masih private Pak. Oh iya.
Sekarang kalau prototipe masih mau nggak? Oh iya. Tadi salah. Yang atasnya private. Jadi ini memang benar-benar diwariskan ke anaknya ya? Apa bisa Iya. diakses anaknya? Bisa. Ya, diakses oleh anaknya si prototipe. Ya itu pelajaran kita hari ini. Apa? Kalau mau, yang penting konsepnya pertama. Terus masalah bahasa itu ya ditentukan dengan aturan bahasa masing-masing gitu aja kali ya Pak. Iya, benar Pak, kayak gitu. Jadi kayak kalau PHP apakah dia bisa? Sebenarnya bisa, tapi dia berbenturan sama aturannya sendiri. Nggak boleh ada metode yang namanya sama. Akhirnya diakali kayak tadi. Gitu sih. Sebagian besar kan bisa diimplementasikan kayak yang nggak bisa overloading aja sama konstruktor tadi yang nggak boleh sama. Ya, pokoknya yang ada hubungannya sama nama sama itu nggak bisa itu kalau nggak diakali. Kalau diakali bisa. Iya bisa. Ya kira-kira gitu. Kalian nanti kalau belajar Python ya, kok kayak gini gitu ya. Sama aja nanti juga kalau terbiasa dengan Python nanti lama-lama terbiasa. Konsep saya yang belum paham sampai sekarang itu konsep OOP di Python ini. Agak ruwet ya, susah bagi saya itu belajarnya. Soalnya gini Pak, di Python itu udah kebanyakan library sih Pak yang main Pak. Jadi kita itu nggak tahu sebenarnya yang dilakukan sama dia itu apa. Itu yang agak, ya mungkin kalian nanti tinggal explore aja. Yang jelas untuk OOP ini adalah paradigma cara kita bikin program. Ya kita bisa bikin output nama gitu ya. Tanpa harus pakai OOP gitu kan. Bisa. Iya, maksudnya ada satu tujuan tertentu yang memang harus dituju dan itu pendekatannya bisa banyak, salah satunya dengan OOP. Cuman yang tadi disampaikan oleh Pak Alam di awal slide, awal-awal banget, kenapa harus pakai OOP tidak prosedural tadi sudah disampaikan. Nanti tinggal diputar lagi videonya atau nanti slide-nya di-share ya Pak. Oh, boleh Pak. Ya, misalnya di-share kenapa kita menggunakan OOP dan apa kelebihannya dibanding dengan prosedural. Iya, nanti saya share di ini deh. Kira-kira gitu, ada pertanyaan? Sudah cukup seperti Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa semua dan Pak Alam. Kita ketemu lagi sama-sama Pak, hari Kamis. Terus jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kelas diagram ya. Kelas diagram semua itu isinya. Itu belum lengkap, belum ada interface, belum ada yang lainnya. Nanti saya tambah lagi untuk yang batch 2-nya nanti. Itu dikerjakan dulu, baru nanti saya tambah lagi soalnya. Oke, saya kira itu, dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Makasih. Banyak Pak Alam. Ya, sama-sama. Makasih ya Pak Alam ya.